Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Abah di sini. Ya, di materi kali ini saya pengen sharing tentang sebuah teknik. Teknik apaan ya? Teknik persuasi lah, ya. Masih seputar teknik persuasi. Namun bisa dikatakan teknik ini adalah teknik persuasi yang bisa dikatakan yang paling powerful di dunia yang pernah ada. Lebih canggih dari hypnoselling kah? Dari hypnotic language pattern kah? Milton model kah? Yes. Teknik apa ini? Kita sudah sering dengar namanya teman-teman dan Abah akan sharingkan pada materi kali ini yaitu teknik storytelling. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Storytelling itu apa? Ya, nah kalau misalnya Anda dengar istilah storytelling, ya kan? Apakah storytelling itu adalah dongeng? Ya, kan gitu kan? Kalau istilah storytelling, istilah dongeng kan kita langsung flashback ke masa kecil kita, ya kan? Karena sering kali kita di masa kecil itu mendengar dongeng-dongeng gitu ya. Apalagi di Indonesia. Indonesia ini kan negeri dongeng, ya kan? Nah, tapi kalau Anda berpikir teknik inilah teknik yang kuno, Anda salah besar. Justru di era bisnis modern, teknik storytelling ini sering banget justru digunakan oleh apa ya, oleh korporat-korporat besar ya untuk mendongkrak performance omset mereka, untuk mendongkrak penjualan mereka ya. Dengan apa? Dengan teknik storytelling. Nah, makanya banyak sekali teman-teman yang mentoring sama Abah ya, klien-klien di perusahaan juga yang Abah dorong bagaimana supaya omsetnya meningkat adalah dengan mereka mengasah kemampuan storytelling mereka ya, belajar, mengasah, berlatih terus gitu ya. Nah, karena dunia sekarang penuh dengan informasi, para pebisnis juga mencari teknik apa yang terbaik untuk persuasi, teknik apa yang terbaik untuk meningkatkan omsetnya. Nah, itulah teknik ini, yaitu teknik storytelling ya. Mirip-mirip dengan dongeng teman-teman ya. Ya, memang storytelling itu ya dongeng sebetulnya. Mirip dengan dongeng ya, dan storytelling yang sudah diteliti, yang sudah diracik, yang sudah dipolakan, patternnya sudah ketahuan, strukturnya sudah ketahuan, inilah yang digunakan untuk mengembangkan sebuah bisnis yang dipakai untuk strategi dalam melakukan percepatan ya, percepatan dalam bisnis ya. Nah, ada sebuah penelitian teman-teman semua. Penelitian dilakukan oleh Jennifer Ecker, beliau seorang mahasiswa pasca sarjana waktu itu ya, maksudnya waktu dia meneliti dia masih seorang mahasiswa pasca sarjana di Stanford University. Nah, beliau itu melakukan penelitian ya, dia melakukan penelitian ke ada banyak siswa-siswa gitu ya, siswa-siswa sekolah. Lalu Jennifer Ecker ngasih sebuah produk ya, anggaplah produknya apa ya, power bank gitu ya. Saya contohnya ada produk gitu ya, intinya dia ada bawa sebuah produk, terus Jennifer Ecker ini bercerita sambil juga memberikan informasi tentang si produk ini. Lalu dia dites, dipanggil lah siswa-siswa itu, dilakukan tes ya, ternyata hasilnya mencengangkan ya. Apa hasilnya? Ternyata hanya 5% siswa yang bisa mengingat informasi tentang produk tadi ya. Tapi di sisi lain 63% siswa tersebut mengingat ceritanya. Jadi 5% cuma 5% yang mengingat informasi produk, sisanya malah mengingat cerita produk dengan baik. Loh, jadi artinya apa? Kemampuan bercerita itu akan membantu seseorang mengingat sesuatu, teman-teman, ya. Nah, tinggal sekarang apa nih goals Anda dalam bisnis ya? Apakah Anda ingin membuat kesan supaya bisnis Anda atau brand Anda diingat oleh target market Anda, oleh avatar Anda, oleh audiens Anda? Nah, Anda harus create storytelling ya. Jadi kalau kita hitung pakai rumus matematika tentunya ya, bisa dikatakan storytelling itu 22 kali lebih mudah diingat daripada informasi atau fakta-fakta, fitur-fitur apa tentang produk itu ya, itu 22 kali lebih mudah diingat dengan menggunakan storytelling. Nah, udah tahu kayak gini, gimana caranya supaya brand produk kita nempel di benak target market kita, di benak audiens kita? Makanya gunakanlah storytelling. Oke, nah ada penelitian lagi yang berikutnya, namanya Rob Walker. Nah, Rob Walker ini dia seorang jurnalis ya teman-teman ya. Dia membuktikan bahwa storytelling itu adalah alat yang powerful untuk media pemasaran. Caranya adalah dia beli 200 produk di eBay ya, yang harganya $1. Satu produk harganya $1 ya. Dia beli, jadi ada $200 nih modal yang dikeluarin ya, $1. Nah, terus dia mengajak 200 orang penulis, oke, untuk membuat masing-masing cerita. Satu produk, satu cerita. Jadi 200 penulis ini dilibatkan dalam riset ini. Mereka satu saat dikasih produk satu-satu. Terus mereka suruh bikin satu cerita untuk satu produk masing-masing, gitu ya. Nah, jadi ada 200 penulis di sana. Nah, apa yang terjadi? Ternyata produk yang dipromosikan atau produk yang dikenalkan dengan storytelling lalu dilakukan penjualan, harganya bisa dijual dengan harga $62, $62,95 ya.
Laku nggak? Laku. Selisihnya besar loh. Untungnya $61 lebih. Ya kan? Luar biasa. Nah, kalau Anda hitung-hitung ya, Anda hitung-hitung itu udah berapa penghasilan yang di keuntungan omset, pertumbuhan omset yang diraih dengan teknik storytelling ini ya. Nah, jadi pengaruhnya itu besar ya. Misalnya ada film ya, ada film nih diperankan oleh seorang aktor yang kita kagumi. Let's say lah saya lah Abah gitu ya. Nah, Abah laki-laki. Nah, terus ada aktor nih di film keren, ganteng, maco. Wede. Terus dia menggunakan produk-produk tertentu di film tersebut. Nah, karena saya mengidolakan tokoh tersebut, maka karena dipakai di dalam film dan film itu adalah storytelling, maka itu tuh wah saya ingat filmnya, terus saya ingat di aksi-aksi heroik di film tersebut, maka saya tuh serasa menemukan sebuah kesamaan alignment sih. Wah, kayaknya gue pengen pakai juga nih jam yang dipakai sama si aktor di film tersebut. Padahal saya mengidolakan aktornya. Saya tidak mengidolakan merek jamnya. Tapi itu bisa jadi berubah. Nah, makanya zaman sekarang itu kalau Anda tahu ya di sinetron-sinetron yang ratingnya tinggi di Indonesia, itu seringkali produk-produk itu tidak lagi beriklan di jeda komersial break. Mereka beriklan langsung dimasukin ke dalam cerita film. Lebih mahal dong biayanya. Iya. Jadi perusahaan filmnya anggaplah perusahaan apa televisinya gitu ya. Wah, itu keuntungannya jauh lebih gede daripada dia perusahaan pasang iklan di commercial break sama pasang iklan di dalam sinetron. Widih. Ya kan? Sinetron yang digemari, digandrungi, ya kan? Nah, itu otomatis produk yang dimasukkan situ lebih gampang dibeli. Apalagi kalau dikasih ada ceritanya kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi disinilah hal penting dalam sebuah storytelling teman-teman ya. Kalau kita ngebahas otak ya, kita nggak ada habisnya ya. Kenapa storytelling lebih mudah diingat? Kita akan bahas juga tentang bagian-bagian otak kita ya. Ayo kita akan lihat nih. Jadi ada dua bagian otak yang diaktifkan di storytelling. Oke? Nah, ini anggaplah ini otak kita lah ya, otak kita nih ya. Otak itu kan memproses bahasa. Otak itu kan memaknai sebuah kata-kata, teman-teman ya. Tapi jika kita menambahkan storytelling, ya kan, untuk apa? Untuk menyampaikan sebuah informasi tertentu, teman-teman, itu bagian otak yang fokus pada sensasi dan juga emosi itu ikutan aktif. Ya, ikutan aktif. Sehingga dia terlibat, wah, kayaknya engage gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau misalnya contohnya apa ya? Tokoh di film sebuah film, tokohnya itu misalnya geram, jengkel, marah, rasanya kita ikut terbawa. Tokohnya sedih meneteskan air mata, kayaknya kita terbawa juga. Apalagi kalau filmnya diperankan oleh Shah Rukh Khan, film India, The Legend ya, The Legend of Bollywood diperankan oleh Shah Rukh Khan. Waduh, itu mah udahlah, sekarang siapa sih yang nonton film India adegan sedih Anda nggak ikutan nangis? Ya, itu dahsyat banget ya. Tiba-tiba kita jadi sangat menyukai oleh kepada aktornya gitu. Padahal mungkin sebelumnya Anda nggak kenal siapa itu Shah Rukh Khan gitu ya. Oke, jadi di bagian otak ini memang nggak ada habisnya ya. Ini bagian otak ini kan organ yang sangat luar biasa di tubuh kita dan ini memiliki bagian yang berbeda. Setiap bagian juga memiliki fungsi yang berbeda juga. Di sisi kiri, otak kiri ya orang bilang otak kiri itu adalah otak untuk logic thinking, untuk berpikir logis ya. Sementara otak kanan ini adalah emosi ya, emosi dan juga untuk mengingat memori. Nah, ini yang biasanya sih yang berhubungan dengan hal-hal pribadi. Oke, emosi dan memori yang berhubungan dengan hal yang bersifat pribadi. Jadi ketika kita bercerita, teman-teman, maka bagian otak ini akan terhubung ya, kedua bagian otak ini terhubung karena kan otomatis kita akan menghubungkan kata-kata yang diproduksi oleh logic thinking kita, oleh otak kiri kita ya kan, tapi kita juga menyematkan emosi ke dalam kata-kata tersebut sehingga terjadilah sebuah story. Oke, sehingga terjadi sebuah story. Jadi logika dan emosi di situ tergabung dalam sebuah story. Kita akan bisa memberikan gambaran ya, kita akan bisa memberikan visualisasi dari pengalaman kita dengan cara storytelling ya. Jadi pada dasarnya melalui aktivitas storytelling emosi kita akan muncul ya. Jadi artinya cerita atau storytelling akan membangkitkan emosi kita teman-teman ya. Nah, kita akan lebih dalam lagi, kita ulik-ulik lagi nih tentang apa itu emosi ya. Nah, gimana sih cara emosi bekerja ya? Bagaimana cara emosi bekerja? Emosi itu begini bekerja nih. Misalnya nih ya, misalnya nih, Anda pernah jatuh cinta nggak teman-teman ya? Nah, sama seperti halnya orang yang jatuh cinta.
ya. Jatuh cinta itu awal-awal Anda ketemu orang tersebut, ya awal-awal Anda mengamati orang yang Anda cintai, itu kayaknya segala tindakan itu jadi indah gitu ya. Rasanya tuh eh, dada kita, otak kita tuh dihinggapi kupu-kupu. Atau kita tuh kayak berada di taman bunga, berterbangan kupu-kupunya di taman bunga gitu. Kayaknya kayak film India lagi baliknya. Kok Abah jadi ngomongin film India terus nih? Bayang-bayang film India gitu ya. Oke, dan entah kenapa nah, semua itu akan berubah setelah 13 bulan, teman-teman. Jadi yang tadinya menarik, yang tadinya indah dari berbunga-bunga, 13 bulan tuh rasanya jadi biasa aja. Jadi ya, apalagi kita dengan logic thinking. Jadi selama 13 bulan kemarin tuh apa yang terjadi? Otak kita dipengaruhi oleh neurotransmitter dan juga hormon yang menghilangkan objektivitas. Nah, setelah 13 bulan berlalu, pemikiran kritis kita akan muncul lagi dan kita akan mulai berpikir dengan objective thinking lagi. Oke, disinilah storytelling sering melibatkan emosi kita agar seorang melakukan suatu tindakan, ya. Jadi sejauh itulah storytelling bisa mempengaruhi tindakan kita, ya. Nah, penelitian berikutnya juga nih ya. Nah, ini yang tadi ya, jadi emosi dan logika ya. Jadi emosi memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Jadi bagaimana sekarang dalam sebuah bisnis kita harus memanfaatkan storytelling ini untuk mendorong target audiens kita, mendorong avatar tujuan kita untuk mereka mengambil keputusan beli. Ya, didorong dengan apa? Cerita. Ya, nah disitulah ya, itulah peran penting sebuah cerita. Oke, jadi ada seorang ilmuwan saraf salah satunya Antonio Damasio ya. Beliau itu menunjukkan bahwa emosi memainkan peran penting untuk mendorong keputusan. Itu yang tadi ya. Nah, mungkin banyak di antara kita percaya bahwa enggak dong. Kita kan kalau ngambil keputusan itu harus berdasarkan logika. Enggak. Keputusan itu diambil dari emosional, teman-teman. Serius, Anda buka penelitian-penelitian keputusan pembelian, keputusan melakukan tindakan itu didorong oleh emotional decision. Oke, okay? Baru setelah itu kita menggunakan logika kita untuk melakukan pembenaran. Pembenaran terhadap apa? Terhadap keputusan yang kita ambil, ya. Apapun itu ya, apakah waktu itu kita memutuskan dalam kondisi gembira, dalam kondisi sedih, dalam kondisi empati, dalam kondisi kita antusias, pokoknya kita memutuskan untuk melakukan sesuatu. Kita ambil keputusan decision making, ya. Nah, merasakan emosi berarti kita merasakan sesuatu terhadap orang yang menceritakan sebuah kisah dan itu yang akan membangun sebuah engagement. Rasanya kita terbangun ada engagement, ada hubungan, ada ikatan. Nah, Anda pernah nggak ngalamin hal kayak gitu juga? Ya. Nah, itulah storytelling. Oke. Nah, ini ada penelitian yang lain lagi. Jadi Abah karena ini penuh dengan penelitian gitu kan, wah kita mau nggak mau gitu, mau gimana lagi? Orang udah basicnya penelitian, jurnal-jurnal mau gimana lagi ya? Nah ini ada sekelompok ilmuwan saraf ya, tahun 2010 mereka melakukan penelitian ya dengan yang dinamakan, nah ini nih, Functional Magnetic Resonance Imaging (MRI) ya. Jadi Anda tahu MRI ya nih, kalau di rumah sakit itu kayak dimasukin ke sebuah tabung gitu, kita tidur dimasukin ke sebuah tabung, nah itu namanya MRI. Cuman bedanya MRI ini lebih ke fungsionalnya, jadi ke cara kerja otaknya ya. Ternyata ditemukan neural coupling. Neuron itu kan sel saraf ya. Coupling itu apa ya? Coupling itu begini berikatan ya. Terjadi neural coupling, kesamaan aktivitas otak yang menandakan pendengar dan storyteller. Jadi pendengarnya dan pendongengnya, orang yang melakukan cerita itu terjadi kesamaan aktivitas otak. Canggih nggak? Jadi begini nih, ya canggih. Ya, jadi sinkron satu sama lain. Nggak tahu kenapa otak mereka sinkron satu sama lain ya. Ini di penelitian dilakukan di Princeton ya, di Princeton University ya. Nah, nggak tahu kenapa tuh mereka menjadi terhubung dalam sebuah cerita. Nah, dengan kita memahami ini ya, kita memahami jurnal penelitian ini, teman-teman ya. Jadi kita tahu bahwa ketika kita menyampaikan pesan dalam bentuk cerita, audiens kita itu dengan diri kita akan saling memiliki ikatan yang kuat. Terjadi yang namanya neural coupling. Oke? Nah, lanjut lagi. Jadi, di penelitian itu yang menggunakan MRI itu ternyata ya dilakukan untuk sebuah brand ya. Ya, ini penelitian yang lain ya. Penelitian yang lain dalam sebuah brand yang disampaikan dengan storytelling dan dilakukan MRI lagi, neuroimagery gitu ya. Nah, ternyata menunjukkan bahwa ketika mengevaluasi sebuah brand, konsumen lebih banyak menggunakan emosinya daripada informasi fitur-fiturnya.
Oke, ya fitur itu ya apa ya, atribut mereknya, oh apalagi faktanya, pokoknya gitu-gitulah. Ya, itu 92% konsumen ternyata menginginkan sebuah brand untuk bisa membuat iklan yang ada ceritanya. Jadi bukan iklannya, oh Anda juga gini, kalau Anda pasang iklan misalnya di Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, YouTube Ads, Anda bikin sebuah iklan untuk mempromokan produk Anda, tapi Anda mempromokannya bukan dengan cerita. Nah, itu bisa dikatakan hanya ditangkap oleh 8% konsumen. Tapi 92% mereka itu pengennya kalau lihat iklan itu ada ceritanya. Mereka pengen tahu apa nih gitu loh. Mereka bisa engage nggak, bisa kecantol nggak gitu ya. Nah, contohnya kayak merek Coca-Cola ya. Coca-Cola itu iklannya tuh cerita-cerita ya. Atau coklat Cadbury. Coklat Cadbury tuh aduh itu sampai menang award. Atau kalau di Indonesia yang terkenal dulu ada iklan, kalau Anda tahu Toko Bagus ya, kalau Anda pernah lihat iklan Toko Bagus itu yang iklannya itu kayak orang rumahnya berantakan terus dia ceritanya itu rumahnya berantakan terus ada telepon terus dia mau ngangkat telepon terus dia nyenggol barang-barang dan barang-barangnya jadi saling bertabrakan kayak domino efek bang apa tumpah semua. Padahal endingnya atau nggak closingannya keren banget tuh. Ini kalau Anda jual bisa jadi duit loh gitu. Itu ngehook banget iklannya. Itu iklan cuma 30 detik dan iklan itu menang award sebagai apa? eh, menang penghargaan iklan terbaik waktu itu tahun tersebut. Di tahun tersebut iklan Toko Bagus itu menangkan penghargaan sebagai iklan terbaik di tahun tersebut ya. Sebelum jadi OLX, kalau sekarang sudah jadi OLX ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Dan dan yang namanya storytelling itu ternyata di sisi medis ya, sisi medis itu adalah keluar yang namanya hormon oksitosin. Oke, ketika ketika kita mendengarkan sebuah cerita, ya kan, kita muncul namanya hormon oksitosin karena itu adalah hormon empati, ya, sehingga dengan adanya hormon oksitosin itu munculkan rasa trust, percaya, ya kan, terus rasa generosity, rasa murah hati teman-teman ya. Jadi ketika kita berpelukan dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua kita, atau kita dalam bisnis lah, dalam apa, ketemu dengan kolega bisnis terus kita ada jabat tangan gitu kan. Oke bro, jabat tangan yang erat itu tuh memunculkan rasa empati, hormon oksitosinnya keluar sehingga terjadi trust. Terjadi trust. Makanya penting sekali diajarin kalau dalam bisnis itu kalau sama jenis ya, sama jenis kelamin tuh Anda salaman yang wah, jangan jadi cuman ya jangan colek gitu doang. Kecuali lawan jenis kagak boleh. Hanya gini aja. Tapi kalau dengan yang sama jenis Anda jabat tangannya dan apa ya, alirkan sebuah emosi positif gitu kan, dan itu yang akan membangun connectivity ya. Nah, oksitosin ini juga akan muncul kalau kita mendengarkan cerita. Jadi cerita bukan hanya kita merasakan emosi yang berbeda, bukan hanya kita connected dengan yang menceritakan dengan pendongengnya, tapi di saat yang sama secara medis hormon oksitosinnya itu akan rilis, akan keluar, dan ini yang akan menandakan bahwa diri kita itu bisa dipercaya ya. Ini juga membangun kredibilitas kita teman-teman ya, dan untuk memunculkan hormon ini Anda cerita aja. Anda hanya cerita lalu Anda mengarahkan rasa empati orang lain atau pendengar Anda atau kalau di copywriting gitu ya, orang-orang yang membaca cerita Anda untuk berempati terhadap cerita yang kita sedang sampaikan. Nah, menarik ya, makin menarik ya. Lanjut ya. Nah, hormon yang lain, hormon selain itu adalah storytelling yang untuk cerita-cerita yang menegangkan. Ya ini nggak kalah menarik ya. Untuk cerita menegangkan itu akan muncul, akan rilis di dalam tubuh kita tuh hormon dopamin. Hormon dopamin ini bisa meningkatkan fokus, bisa meningkatkan motivasi, bisa menguatkan daya ingat seorang ya. Dan untuk munculkan hormon ini pada audiens kita atau pada pendengar atau pembaca cerita kita, Anda lengkapi storytelling Anda dengan hal-hal yang menegangkan. Ya, jadi dalam satu cerita itu ada bagian empatinya, ada bagian menegangkannya, kayak gitulah ya. Kalau di penjualan Anda harus konsep ya. Kalau misalnya dalam film itu kan ada film action, atau film superhero, ada penjahatnya datang, atau film superhero, superhero-nya jatuh gitu dari ketinggian. Wah, ya itu deg-degan banget lah. Atau bukan superhero, Abah tuh pernah nonton film Mission Impossible yang si tokoh utamanya Ethan Hunt namanya, diperankan oleh Tom Cruise. Dia pernah ada adegan di gunung maaf, apa, gedung, ada di gedung-gedung, di gedung bertingkat, terus si Ethan Hunt itu kayak pakai alat bisa nempel di kacanya gitu loh. Cep, nempel di kaca, cep. Rusak, rusak. Terus dia jatuh ke bawah. Aduh, itu nontonnya ngilu saya.
Ngilu habis nontonnya. Nah, justru ketika ngilu itu, kenapa sampai sekarang Abah bisa inget banget dengan adegan si Ethan Hunt di gedung itu? Ya, fokus, nontonnya fokus. Karena dopaminnya keluar waktu itu. Sampai kaki tuh rasanya ngilu gitu. Jari-jari kaki rasanya ngilu. Nah, ini dia. Anda pengen nggak menyajikan hormon ini, ya kan, di audiens Anda sehingga mereka ingat banget terhadap produk Anda, ingat banget terhadap storytelling Anda yang Anda masukkan tentang brand Anda di sana. Itu tuh luar biasa tuh ya. Nah, ada lagi nih hormon lagi nih ya. Ini yang tadi ya, tiba-tiba ada perampoknya, ada penjahatnya dan seterusnya. Nah, ini ada yang hormon lain nih, yang namanya hormon endorfin, teman-teman ya. Nah, hormon endorfin ini hormon of happiness, hormon yang bisa dikatakan orang aja kalau ada rasa sakit lah ya, itu kalau dia mendengarkan storytelling atau cerita-cerita yang lucu atau dia tonton di TV itu film-film kocak gitu ya, atau dia baca artikel-artikel yang lucu ya, dia akan ketawa. Nah, ketika ketawa itu akan muncul hormon endorfin, teman-teman semuanya. Film komedi, cerita komedi akan muncul hormon endorfin. Nah, sehingga ini akan muncul kreativitas ya. Efeknya akan muncul kreativitas, rasa rileks, tapi fokus juga, meningkatkan fokus juga. Waduh, ini kalau ditumpuk tiga hormon ini dalam satu buah cerita, jadinya gimana? Ya, ya jadi eh, sekarang Anda lihatlah, sekelas Mission Impossible, Ethan Hunt, itu film action, ada humornya nggak? Ada. Film Avenger, ya Avenger yang terakhir Endgame, ada humor nggak? Ada. Itu si Thor yang perutnya buncit itu, contohnya itu dihumorkan. Biar apa? Supaya orang tuh bener-bener nempel film itu. Nggak tahu tuh. Ya hebat itu yang bikin film itu ya. Jadi dikombinasikan ketiga hormon ini supaya orang yang nonton bisa keluar tiga-tiga hormonnya. Nah, itu kalau di film. Kalau di dunia penjualan gimana? Anda bikin sebuah story, Anda bikin sebuah cerita yang mengandung apa tadi? Yang tiga hal tadi ya. Jadi ada adegan-adegan, ada adegan, sorry maaf. Ada cerita-cerita tentang apa? Tentang ketegangan, ya, ada cerita tentang ketegangan. Oke, ada cerita tentang apa? Empati, emosi yang terbangun. Ada juga cerita lucunya. Ya, itu yang harus dilatih. Wah, Abah kan gak gampang bikin. Ya, siapa yang bilang gampang? Nggak ada yang bilang gampang. Semua itu perlu berlatih. Sekali lagi, ini bukan instan yang sekali jadi langsung bisa. Enggak. Ya, ini semua butuh latihan. Jadi kalau teman-teman semakin sering Anda berlatih, semakin akan mudah. Nah, ada penelitian lagi, penelitian Abah nih banyak banget nih ya. Penelitian Paul Zak sekarang. Paul Zak ini ya dia meneliti bahwa untuk memotivasi orang lain, ya, motivasi orang membantu sesama, membantu orang lain lagi, maka itu harus digunakan cerita dulu di depan, oke, untuk memancing perhatian mereka supaya mereka nyangkut dulu fokusnya, oke. Lalu setelah sudah dapat perhatiannya, udah dapat awarenessnya, terus Anda mengembangkan sisi ketegangan di sana, ya. Jadi si anggaplah kita punya seorang tokoh yang diceritakan, terus hidupnya ada hal ketegangannya gitu ya. Lalu si pendengar atau pembaca akan lebih cenderung merasakan emosi dalam karakter tersebut, meniru perasaannya, meniru perilaku karakter tersebut ya, sehingga terjadi hubungan gini. Nah, ini penting dalam bisnis. Ya, inilah yang penting dalam bisnis, signifikan tuh di sini ya. Penelitian ini menunjukkan bahwa cerita yang digerakkan oleh karakter yang memancing emosi menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang pesan dalam cerita tersebut. Nah, tuh Abah baca aja deh ya, ulangin ya. Jadi eh, penelitian ini menunjukkan bahwa cerita yang digerakkan oleh karakter, jadi ada karakter utamanya, dia ada adegan-adegan yang diceritakan, itu akan memancing emosi yang menghasilkan pemahaman lebih baik tentang pesan yang ingin disampaikan. Nah, pesan-pesannya apa? Disematkan di dalam cerita tersebut ya, di dalam beberapa adegan gitu kan. Dan lebih pentingnya, pendengar atau pembaca mereka akan mampu mengingat poin-poin setelah sampai beberapa minggu kemudian. Ya, sampai berminggu-minggu kemudian mereka masih ingat. Yaitu jadi membuktikan bahwa sebuah cerita akan mampu meningkatkan daya ingat audiens terhadap brand Anda. Nah, brand itu diwakili oleh seorang tokoh. Ya, jadi kita boleh bikin tokoh dong, boleh. Subway, Anda tahu Subway, bikin tokoh. McDonald bikin tokoh, iya kan? Hampir semua. Kalau yang restoran lokal di Bandung ada namanya restoran Bancakan, ada tokoh. Tokohnya kebetulan Abah juga, ya. Tapi bukan Abah ini, Abah yang lain, ya. Abah juga. Itu semua tokoh-tokoh yang dibangun, oke, dalam sebuah bisnis. Sengaja bisnisnya disematkan sebuah
tokoh. Nah, oke. Nah, menurut Paul Zek tadi, ya, itu ada tahapan-tahapannya. Jadi ada tahapan-tahapan seorang berhubungan dengan sebuah cerita. Ya, tahapannya begini, tiga tahapan penting. Oke, yaitu yang pertama attention, perhatian. Nah, bagaimana membangun perhatian di situ, ya, koneksi, connection, ya, dan yang terakhir akan mendorong sebuah tindakan. Jadi si tokohnya melakukan tindakan, otomatis yang audiens yang mendengar juga akan terhubung dengan itu semua yang disampaikan dengan cerita, ya. Nah, ini semua peran perhatian dalam bercerita berpengaruh, ya. Jadi audiens akan memusatkan perhatian pada hal-hal yang mereka anggap menarik, teman-teman, ya. Kalau ceritanya nggak menarik, mereka nggak mau perhatikan tentunya, ya. Nah, jadi kalau kita gagal menyampaikan pesan kita kepada audiens kita gagal nih, udah mereka tidak akan bergerak sesuai dengan apa yang kita ingin, kita goals, mereka tidak akan bergerak sesuai dengan goals yang kita ingin tuju dalam sebuah storytelling tersebut, ya. Nah, dalam eksperimen si Paul Zek ini dia menemukan bahwa ketika ada segmen ketegangan, segmen sesuatu yang menegangkan dimunculkan, perhatian penonton meningkat secara signifikan. Wih, misalnya contohnya ada konflik, ada dilema, ya. Waktu itu saya itu merasakan sebuah dilema. Di satu sisi saya ingin membantu pasangan saya, di sisi lain anak-anak saya juga berteriak minta bantuan saya. Waduh, apa yang harus saya lakukan menurut Anda? Anda bayangkan, kalau Anda ada di posisi saya, Anda pasti bisa merasakan apa yang dilema yang saya rasakan. Waduh, ada ketegangan, terus ada yang ingin Anda bisa merasakan tuh kayak membangun empati gitu kan, ya. Nah, itu akan memicu perhatian lebih dari audiens kita. Ya kan? Mereka akan seolah-olah terlibat dalam cerita kita. Coba Anda ada di posisi saya. Anda bayangin Anda yang ngalamin kejadian itu. Apa yang muncul dalam otak Anda, dalam hati Anda? Anda akan merasakan perasaan berkecamuk. Wih, provokasi tambah kayak gitu. Ya, itu si audiens Anda akan semakin berempati, akan semakin terkoneksi dan akan semakin fokus dengan cerita kita dan dia akan ingat itu. Ya, ya. Dan tindakan apa setelah itu yang kita lakukan untuk mengatasi konfliknya? Ya, tindakan apa yang mengatasi konfliknya? Nah, itu juga akan diingat. Nah, tindakan itulah yang akan mereka lakukan juga. Kalau tindakannya adalah tindakan pembelian, mereka akan membeli juga. Ya, misalnya contohnya yang tadi, cerita yang tadi, sambung lagi. Dan akhirnya teman-teman semuanya, saya memutuskan pada hari itu, saya memutuskan untuk saya membeli alat yang disebut dengan robotic baby apa ya, robotic baby helper misalnya. Yang mana dengan ternyata si robot itu walaupun harganya tidak murah tapi itu bisa membantu anak-anak kecil, anak-anak saya pada waktu itu untuk bisa lebih fokus perhatiannya dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Sehingga saya bisa fokus menolong istri saya yang waktu itu lagi kesulitan. Oh, robot toh. Nah, itu contoh untuk mendorong tindakan, ya, contoh mendorong tindakan teman-teman. Oke, lanjut lagi deh. Ada beberapa brand di Indonesia yang menarik, ya. Tokopedia itu menurut Abah menarik, ya. Hijup itu toko menurut Abah juga menarik, apalagi Ramayana. Entahlah, Ramayana memang di beberapa tahun terakhir ini ada transformasi besar-besaran selalu pakai apa, storytelling, ya, selalu pakai storytelling. Dulunya tuh ya biasa aja iklan departemen store, ada keluarga datang, ya cuma gitu-gitu doang. Akhir-akhir ini mereka transformasi besar-besaran, ya. Ya mungkin mereka sudah sadar gitu ya betapa pentingnya, ya. Jadi mereka menggunakan iklan yang menggunakan etos brand mereka. Mereka bercerita tentang ada value di dalam brand mereka, ya, menjelaskan siapa mereka, ya. Tokopedia juga sama. Tokopedia tuh kayak apa sih? Kayak orang mau mulai usaha terus bingung gitu, terus dia bilang udah mulai aja dulu. Jadi ada hashtag, ada sebuah semboyan, ada semboyan itu merupakan value yang mereka ingin sampaikan. Mulai aja dulu gitu kalau Tokopedia gitu ya. Nah, itu yang akan membangun sebuah connectivity antara si brand Tokopedia dengan penggunanya, ya. Kenapa nggak, maksudnya kan mulai aja dulu kan bisa juga di platform marketplace yang lain ya. I don't know. Pokoknya Tokopedia dia dia menurut Abah sukses mentransfer value-nya, ya. Nah, ini yang penting, ya. Nah, jadi bagaimana sekarang Anda mengutak-ngutik konten marketing Anda, ya, konten marketing campaign Anda supaya tidak lagi fokus kepada produk, tapi lebih fokus kepada story-nya, lebih fokus pada feeling, emosi, ya kan? Lebih fokus pada pesan-pesan atau bahkan value nilai,
dari brand Anda kepada target market Anda, kepada target audience Anda, kepada avatar Anda ya. Sehingga Anda bisa menyebarkan kisah pelanggan, salah satu pelanggan Anda yang hidupnya berubah karena menggunakan produk Anda misalnya. Ya, Anda sematkan ada value di sana. Si A ini misalnya pakai produk Anda dari kejadian sebelumnya gimana, terus perubahannya, transformasinya gimana. Nah, itu Anda ceritakan dalam bentuk storytelling. Yang storytelling itu yang Anda bangun dalam bentuk video iklan nantinya, video ads ya. Itulah yang dilakukan oleh Tokopedia, Hijuk dan juga si Ramayana ini, teman-teman semua ya. Nah, kita langsung masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu. Strukturnya ya, nih banyak yang nunggu-nunggu nih. Terus bagaimana caranya strukturnya? Nah, inilah yang kita akan bahas sekarang. Oke, bagaimana sih struktur cerita yang efektif? Ada 4 elemen yang penting dalam sebuah storytelling ya. Saya gini, sebenarnya sih tidak ada sebuah struktur yang pasti yang saklek tuh nggak ada. Cuman ya ada elemen pentingnya. Kalau struktur sakleknya nggak ada. Anda boleh berkreasi sebetulnya. Bebas, Anda bebas, kreativitas Anda ya. Tapi paling tidak ada struktur yang bisa menyatukan sebuah cerita. Cerita demi cerita, ada strukturnya, ada alurnya ya, terus bisa memikat perhatian dari audiens kita. Yang jelas, ya cerita tentunya ada awalannya kayak gimana, ada bagian tengahnya gimana, ada akhirnya gimana. Nah, itu yang urutan kronologis itu yang disebut dengan plot. Bahkan ada beberapa yang level kreativitasnya level dewa gitu kan, plotnya dibikin twist, jadi namanya plot twist. Jadi si audiens itu berharapnya ceritanya begini, ternyata ceritanya nggak begini, dari sini ke sini ke sini ke sini ya kan, ternyata di twist sama ya inilah yang kelas kakap, storyteller kakap, 1 2 3 4 nggak gitu, 1 2 3 belok ke sini. Jadi plot twist itu sering itu sering banget tuh ya, sering banget tuh teman-teman. Kalau storyteller level kakap, mereka bikin plot twist, bahkan sampai isi twist itu bisa teringat terngiang-ngiang terus ya. Intinya yang pertama ada pesan apa yang harus ingin Anda sampaikan, Anda rumuskan dulu. Oke, terus ada konflik apa yang ingin Anda munculkan, terus ada karakternya, seperti apa karakternya, ya Anda harus membangun sebuah karakter yang menarik gitu tentunya ya, yang diempatikan oleh mereka, dan ada plotnya, ya plotnya 1 2 3 4 urutannya kayak gimana, ya itu yang bagian yang paling penting. Oke, yuk kita akan ulas satu per satu. Yuk, yang pertama adalah elemen pesan teman-teman ya, pesan. Dalam sebuah komunikasi brand, tujuan storytelling adalah menyampaikan brand image atau citra dari sebuah merek, pencitraan ya, pencitraan atau brand image merek tersebut tuh disampaikan yang positif ya. Kemarin ada iklan yang sempat heboh beberapa saat kemarin, itu iklan itu jadi brand image negatif banget, iklan aplikasi mobile yang guru sama murid, terus ya intinya sih banyak disayangkan, jadi muridnya tuh kayak gurunya itu takut sama si murid gitu, kayak yang gitulah ya. Ya itu jadi brand image yang jelek banget. Itu perusahaan itu sekarang ratingnya turun habis-habisan, habis-habisan, dibully masa langsung. Ya mungkin Anda masih ingat ya, nggak tahu Anda tahu apa enggak, tapi ya itulah ya, kita rahasiakan lah, jangan sebut nama ya. Nah, dalam sebuah bisnis yang namanya pesan atau message yang ingin disampaikan itu adalah strategi ya, itu adalah strategi utama dalam storytelling. Nah, pesan inti core-nya itu akan membentuk sebuah tujuan, akan membentuk sebuah value dari storytelling Anda. Nah, storytelling ini adalah bisa juga dipecah-pecah value-nya, dipecah-pecah terus nanti disampaikan dalam bentuk cerita, nanti dia akan bersatu lagi ya, membentuk apa ya, dasar atau pondasi dari storytelling Anda. Itu juga bisa kayak gitu. Nah, biasanya satu cerita memiliki satu pesan utama ya. Kalau lebih dari satu, Anda harus bikin hierarkinya. Anda harus bikin value mana yang di bawah, value mana yang lebih payung. Yaitu namanya hierarki. Value mana yang di sini, value mana yang lebih memayungi. Yaitu Anda harus menyampaikan ada hierarkinya supaya tidak memunculkan kebingungan. Tapi kalau mau aman, satu aja. Fokus pada satu tema, fokus pada satu message, fokus pada satu pesan, dirangkum dalam 1 sampai 2 kalimat. Ya, Anda bikin pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada target audiens Anda terkait dengan brand Anda. Apa yang mereka akan ingat nantinya dari brand Anda. Apa yang Anda inginkan mereka ingat terhadap brand Anda. Misalnya Tokopedia tadi, mulai aja dulu, atau Tokopedia tuh ingin dikenang sebagai brand yang memudahkan, membantu orang lain misalnya. Anda bisa aja ya, dengan brand Anda apa nih yang Anda tawarkan? Sebuah transformasi apa yang Anda tawarkan?
ya kan? Sebuah transformasi kesehatan, sebuah transformasi investasi bisa juga, sebuah transformasi kecantikan ya tergantung industri yang Anda inginkan, ya, apapun itu. Oke. Nah, itu Anda rumuskan. Elemen keduanya ini yang tadi ya, ada hierarkinya. Elemen kedua adalah konflik. Nah, apa itu konflik? Anda bikinlah sebuah konflik dalam cerita Anda. Yang membuat cerita Anda menarik, fokus dari audiens atau pembacanya adalah adanya konflik, teman-teman. Konflik dan dilema. Konflik atau dilema. Boleh pilih salah satu konflik dilema, boleh digabungin terserah. Pokoknya ada yang beginian lah. Ada konflik, ada dilemanya, ya. Nah, ini akan membuat audiens lebih fokus, tapi sekaligus mereka jadi ada hiburan. Padahal ini ketegangan ya. Nah, apa itu ketegangan itu? Anda create di situ. Ya, konflik bisa membuat cerita Anda lebih dramatis. Konflik akan mengembangkan sebuah cerita Anda. Konflik juga akan memunculkan solusinya. Nanti gimana sih solusinya gitu kan? Orang kan penasaran solusi dari konflik ini, ya kan? Apalagi kalau ada tadi tuh original dan twist. Kalau kakap udah twist, ya. Well, Abah, saya nggak, bentar dulu nih, saya belum dapat nih kalau harus bikin twist, nggak apa-apa. Nggak harus di awal, ya. Nah, Anda mulai imajinasikan. Yang jelas, Anda bangun konfliknya apa? Anda mau ngasih konflik apa di pemeran utamanya? Misalnya konfliknya sederhana aja. Kalau misalnya konfliknya adalah produk kesehatan, Anda mau jual produk kesehatan, Anda let's say Anda bikin konflik lah. Si pelakunya ini sudah mencoba banyak produk, tapi dia tidak berhasil, ya, gagal. Lalu maksudnya tidak sesuai harapan gitu loh. Padahal produknya itu harganya mahal. Nah, pada suatu hari dia menemukan ada sebuah produk yang bahan-bahannya herbal, tapi produknya asli Indonesia, ya kan? Dan setelah si toko utama ini membeli produk tersebut, dia cobain produknya yang awalnya dia pikir, apalah merek lokal gitu kan. Ternyata dia coba dan ternyata Anda tahu penyakitnya sembuh. Padahal itu produk lokal loh. Nah, sebenarnya nggak terlalu penting produk impor atau produk lokal. Yang penting kan khasiat dari bahan-bahannya. Apalagi kalau kita bicara Indonesia. Indonesia ini negara yang kaya dengan rempah-rempah, asik. Kita makin ke sana ya. Nah, padahal itu Anda mau jualan produk Anda. Maksudnya yang dibeli oleh si toko utama tuh produk Anda. Solusinya. Nah, itu adalah konflik yang dibangun gitu loh. Jadi dia udah cari ke sana ke sini nggak ketemu. Ketemunya ada di sebuah produk yang malah produk lokal. Ada dilema nggak? Ada dilemanya. Apa dilemanya? Gimana ya? Aduh, yang satu produk impor, terkenal, brand internasional, yang satu lokal, nggak terkenal. Aduh, mana herbal-herbalnya, produk herbal Indonesia, gimana nih? Ya, itu adalah dilema. Yaitu Anda bangun dilema dan konflik di saat yang sama. Oke? Dan apa si tokoh utamanya menemukan sebuah solusi, endingnya begitu ya. Nah, yang ketiga karakternya. Karakter nih, ya. Konflik itu kan akan muncul di antara karakter yang satu dengan karakter yang lain, ya. Nah, untuk memainkan alur cerita dan konflik harus ada satu atau lebih karakter yang berinteraksi, ya, berinteraksi dengan ceritanya, ya. Jadi gini, biasanya ya, sebuah cerita dimulai dengan satu orang tokoh, satu orang karakter utama. Lalu Anda ada lingkungan sekitar lah. Nah, di lingkungan sekitar itu bisa ada orang lain atau mungkin ada sih satu atau dua lebih karakter yang lain yang mendukung karakter ini. Di sisi lain ada juga satu atau dua karakter yang menentang karakter ini. Itu juga bisa Anda bangun. Nah, gimana Anda mau storytellingkan aja. Kemarin ada salah satu nah ini Abah mau tunjukin nih. Di salah satu grup mentoring salah satu grup mentoring saya ya. Salah satu grup mentoring saya itu mana nih ya? Abah mau tunjukin dulu nih buat teman-teman nih. Di salah satu grup mentoring saya itu ada, nah ini ya, di salah satu grup mentoring saya itu di sini lagi dibimbing nih cara membuat storytelling. Teman-teman lagi pada bikin storytelling di sini, ya. Dan di situ ada yang ada karakter pendukungnya, ada yang tidak ada, ya. Ada yang mereka bercerita bahwa saya dulu pernah ingin menikah lalu ditentang oleh calon mertua saya. Itu kan berarti kan ada karakter lain yang menentang si tokoh utama, ya. Di sisi lain ada yang mendukung, ya. Di sisi lain ada nih salah satu juga yang justru tokoh utamanya sedang membantu karakter lain, ada juga, ya. Waktu itu saya melihat ada seorang jadi ada ini ceritanya tak ya. Jadi si tokoh utamanya ini ada salah satu siswa lah ya di sini, salah satu peserta yang ikut mentoring Abah ini. Mereka itu ada salah satu peserta yang bercerita bahwa dia itu dulu
pernah punya pimpinan bos gitu di kantor. Nah, suatu hari dia ingin berkunjung ke rumah si bosnya itu, janjian gitu kan. Ternyata bosnya nggak ada di kantor, sorry, bukan ke rumah, nggak ada, dia main ke kantornya. Dia udah sampai kantornya nggak ketemu. Ternyata orangnya kecelakaan di tol Jagorawi dan meninggal, ya, dan meninggal. Nah, si tokoh utama ini ngelihat istrinya, ya, istrinya dari yang tadi suaminya meninggal itu, dia lihat istrinya masih punya anak-anak kecil, ya, bagaimana istrinya tegar menghadapi itu. Tapi dalam hati saya merasa ini perempuan tokoh utamanya, ini sama-sama perempuan. Saya merasa sebagai sesama wanita saya ingin membantu dia. Saya pikir ada banyak sekali wanita yang apa? Ada banyak sekali wanita yang mengalami nasib seperti ini, si ini. Dan saya mendapatkan panggilan bahwa saya harus mengangkat perempuan-perempuan Indonesia untuk bisa memiliki bisnis, ya, ala ibu-ibu lah, ala emak-emak. Saya ingin membuat perempuan-perempuan Indonesia ini bisa berdiri di atas kakinya sendiri juga, gitu. Menjadi seorang businesswoman. Maka itu saya sudah menuliskan pengalaman saya ini, dan saya sudah menuliskan solusi-solusi ini untuk bisa apa saja yang saya lakukan untuk bisa membantu dia. Dan mungkin ini yang bisa menjadi inspirasi buat Anda. Message-nya apa sih? Ya, nah itu. Jadi kembali lagi, ada tokohnya, ada tokoh-tokoh lain yang dibangun di sana, ada karakter-karakter lain, ya, entah saling menunjang satu sama lain, entah saling bertentangan satu sama lain, ada protagonis, ada antagonis, ya. Kok jadi kayak mau bikin film nih Abah, ya, kurang lebih lah, ya, memang mirip-mirip lah kayak gitu, ya. Nah, kita lanjut lagi nih teman-teman nih, ya. Ini berikutnya ada yang namanya plot, ya, ada yang namanya plot. Plot itu adalah namanya jalur atau jalan cerita itu sendiri. Nah, udah disinggung kan di postingan sebelumnya. Plot adalah urutan-urutannya. Jadi lebih tepatnya adalah hubungan sebab akibat. Bisa dikatakan begitu. Tadinya gimana, cerita awalnya, ya. Terus di bagian tengah adanya namanya konflik, ya. Di konflik itu ada ketegangan atau ada pembangunan empati. Ada klimaksnya gimana. Nah, ketika mentok klimaks, ada penyelesaian konflik di akhir cerita, dan itulah inti pesan yang ingin disampaikan. Wah, ini dia nih. Ya, apa udah kasih contohnya barusan, cerita si apa, ibu-ibu ini, ya, ibu-ibu ini yang dia sudah apa, ya Anda udah tahu lah message-nya lah, apa ngapain saya ulang lagi ceritanya, ya. Intinya ada penyelesaian konflik yang dilakukan oleh si tokoh utama tersebut, ya, untuk nantinya jadi audiens itu akan tahu urut-urutannya. Jadi harus punya strukturnya. Nah, gimana alur dari cerita Anda? Rencananya gimana? Anda harus bikin di situ, ya. Nah, mungkin sampai sini teman-teman bertanya-tanya, gimana caranya membuat cerita yang bisa menciptakan keterkaitan emosional dengan audiens, ya? Apa yang bisa membuat audiens kita atau pendengar atau pembaca cerita kita tuh terlibat, ya, masuk ke dalam cerita kita. Nah, inilah, ya, yang harus kita lakukan, yaitu kesederhanaan. Dibuat jangan terlalu keren, ya. Semakin sederhana sebenarnya kan semakin mudah kita juga menyampaikan cerita itu, ya kan, ya. Dan juga semakin sederhana juga semakin mudah audiens kita mencerna ceritanya. Intinya mah, ya, karakternya misalnya gini, karakternya cuma ada beberapa tokoh, ya, tokohnya ada protagonis, ada antagonis, tokohnya gitu aja, ya, simple. Terus ada tokoh utamanya bisa ada tokoh lain yang mendukung, ada tokoh yang ingin dia bantu, bisa juga. Nah, itu semua yang contoh-contoh simple aja, nggak usah terlalu ribet dalam 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 bisnis, ya, nggak usah terlalu ribet. Yang jelas semua itu harus memiliki urut-urutannya teman-teman. Oke. Nah, Abah mau kasih sebuah contoh urut-urutan seperti apa yang teman-teman bisa bangun menjadi sebuah story. Nah, ini, ya, kita langsung praktekin aja. Ini Abah sudah punya dokumennya, saya udah bikin begini, ya. Nah, ini ada kanvas yang Abah bangun berdasarkan timeline yang ini. Jadi kanvas tuh ada banyak banget, cuman ya ini yang Abah sederhanakan lah gitu. Sederhana tapi tidak sederhana dalam prosesnya. Tapi nanti jadi sederhana. Contohnya gini, tahun kejadian gitu. Tahun kejadian kalau bisa jangan tahun ini, harus minimal 1 tahun sebelumnya. Misalnya tahun lalu, misalnya tahun atau 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, terserah. Misalnya Anda bisa cerita di sini tahun 2015, ya. Dan timeline di kejadian itu gimana? Misalnya timeline di kejadian itu adalah sore hari, ya. Sore hari ketika matahari. Nah, ini dramatisasi namanya. Didramatisasi, digambarkan, dideskripsikan sore hari itunya seperti apa. Jadi bukan sore doang. Timeline itu pagi, siang, sore, malam. Cuman gitu doang, ya. Nah,
Terus Anda deskripsikan ketika matahari mulai ke berwarna keemasan. Keemasan. Nah, ini contohnya gitu, keemasan. Nah, contohnya gitu. Tempat kejadiannya. Tempat kejadian kalau bisa jangan terlalu spesifik ya. Jadi agak dideskriptif lagi tempat kejadiannya ya. Tempat kejadiannya adalah di sebuah villa. Sebuah villa atau di sebuah ruangan gitu ya. Di sebuah ruangan ya, di lantai 4 sebuah gedung misalnya gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya. Apa yang Anda rasakan, deskripsikan dan maksimalkan. Nah, ini dimaksimalkan dengan gaya teatrikal memang, ya. Dimaksimalkan dengan gaya teatrikal. Jadi gini, apa yang dirasakan misalnya gini contohnya ya. Yang dirasakan adalah dada terasa sesak. Sesak, otak berputar seperti roller coaster. Nah, gitu-gitulah. Pokoknya Anda bikin-bikin ada perumpamaan-perumpamaan, analogi-analogi, ada metafora-metafora, ya. Maaf batuk. Terus bingung, tidak menentu, perasaan berkecamuk. Nah, gitu-gitulah. Dan saya sudah tidak bisa lagi menahan rasa ini. Tanpa sadar air mata sudah membasahi kedua pipi saya. Tuh, keren nggak? Ya. Apa penyebab Anda merasakan hal tersebut? Nah, dijawab di sini. Ya, dijawab di sini. Misalnya penyebab Anda merasakan hal tersebutnya tuh adalah penyebabnya tuh saya mendapat kabar bisnis saya bangkrut dan bisa saya bangkrut dan partner saya kabur entah kemana, tidak bisa dihubungi. Tambahin dramatisasi, bahkan ketika saya menghampiri rumahnya, yang bersangkutan tidak berada di rumahnya. Keluarganya pun bingung dia kemana gitu. Apa konflik yang muncul? Sekarang gini, uang investasi tersebut di bisnis tersebut, ya kadang-kadang Anda udah nulis ngetik balik lagi, itu it's okay, nggak jadi masalah ya. Uang investasi di bisnis tersebut adalah hasil patungan dari teman-teman saya sebanyak 26 orang misalnya ya, dan mereka mempercayai dana tersebut kepada saya. Dan sekarang dana tersebut amblas atau ambiar. Double gitu boleh, karena kan istilah ambiar lagi kekinian nih. Apa dilema yang harus Anda hadapi? Nah, dilemanya apa? Saya bingung, saya mentok, tidak habis pikir, saya mentok tidak tahu harus berbuat apa. Ya kan? Di satu sisi, nah bla bla bla. Di sisi lain, bla bla bla. Gitu. Ya, bangun empati. Anda bayangkan, ini harus nih rumus nih, template nih. Anda bayangkan jika Anda
ada di posisi saya ya dan mengalami kejadian itu ya, kira-kira apa yang akan Anda rasakan? Dan dramatisasi, kira-kira jika orang tua Anda tahu, nah, orang tua Anda tahu, apa yang akan mereka rasakan? Nah, dramatisasi lagi nih. Saya yakin mereka pun akan merasa sangat terpukul melihat anaknya diterpa badai kehancuran yang dahsyat. Wih, ya. Nah, ini kan template ini ya. Wah, ini ada typo dikit. Oke, mengalami. Nah, gitu kan ini template nih. Pokoknya di bagian empati itu begini. Anda bayangkan kalau Anda di posisi saya, Anda rasain ya, bayangkan, rasain gitu. Tambahin lagi kalau orang tua Anda tahu kira-kira apa yang akan mereka katakan kepada diri. Jadi semua indranya muncul, bayangkan itu visual, rasakan itu kinestetik. Kalau orang tua Anda tahu, mendengar berita ini, kira-kira apa yang akan mereka rasakan dan apa yang mereka katakan kepada diri Anda. Ya, saya yakin mereka pun, dan di sini tambahin, dan apa yang akan mereka katakan kepada Anda. Tuh. Ya, nah ini bisa dibangun story seperti itu ya. Kondisi setelah menemukan menjalankan bisnis Anda saat ini sekarang atau brand Anda saat ini sekarang itu apa? Diceritakan di situ. Ya, alhamdulillah sekarang saya bersyukur karena saya dengan misalnya brandnya apa? Brandnya misalnya aplikasi Abah nih, misalnya namanya diskusi keluarga. Saya sedang bangun mobile apps namanya diskusi keluarga, teman-teman ya. Eh, Kondisinya gini, alhamdulillah sekarang setelah saya sudah membangun mobile apps diskusi keluarga ini, saya merasakan justru kejadian itu adalah sebuah pembelajaran penting buat diri saya saat ini. Nah, apa hal terpenting yang menjadi jalan keluar? Hal terpenting adalah saya sekarang menyadari pentingnya seorang mentor, seorang coach dalam berbisnis. Saya juga menyadari pentingnya partner bisnis yang amanah, yang kita benar-benar punya relationship yang deep, dan yang paling penting adalah coba carilah partner bisnis bukan yang jago bisnis, tapi partner bisnis yang jujur, partner bisnis yang apa? Yang taat kepada Allah ibadahnya. Walaupun mereka belum jago bisnis, tapi dengan pondasi itu ada kayak gitulah ya. Terus sertakan quotes yang powerful ya. Misalnya quotes powerfulnya adalah misalnya apa ya, um, justru ketika Anda mengikhlaskan itu semua, Anda membina hubungan, Anda bangkit dari keterpurukan itu, dan Anda pasrah ikhlas kepada Allah, Anda hanya fokus ke ikhtiar, maka Allah akan memberikan rezeki la haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya sih. Ada cuplikan ayat, ada cuplikan hadis, itu akan lebih bagus lagi di bagian itu ya. Itu quotes powerful ya. Quotes yang paling powerful tentunya adalah ayat dan hadis. Apa pelajaran kita bisa ambil di sana ya, misalnya atau musibah. Dan saya menyadari bahwa pentingnya orang-orang yang terkena musibah adalah orang-orang yang sabar. Makna sabar sejati yang saya temukan adalah apa? Ternyata saya menemukannya di dalam kitab suci agama saya, Al-Quran. Saya menemukannya di sebuah ayat, dan di situ tertulis bahwa orang-orang sabar adalah orang-orang yang ketika mendapatkan musibah lalu dia berkata kepada Robnya, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu jadi pemaknaan. Kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tuh bukan bukan kata-kata kalau ada orang meninggal, bukan. Kalau ada orang meninggal tuh bukan kayak gitu, ada doanya beda lagi, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tuh adalah orang-orang yang sabar. Itu dia akan berucap itu di Quran disebut seperti itu. Nah, ungkapan syukur atas kondisi hari ini dan hari ini. Saya sangat bersyukur karena Anda masukin brand Anda, value brand Anda masukin di situ, ya. Saya bersyukur kenapa? Karena saya menemukan, ya kan, guru dan mentor yang tepat. Saya juga menemukan
partner-partner bisnis yang tepat, dan saya bersyukur saat ini mereka semua menunjang terbentuknya aplikasi diskusi keluarga ini dengan valuasi sampai sekian miliar. Wah, kayak gitu lah ya. Harapan kedepannya di sini value brand Anda, dan mereka semua memiliki value yang selaras dengan saya, yaitu ingin mendakwahkan, ya kan, rumah tangga sakinah mawaddah warohmah dengan cara memperbaiki hubungan antara suami istrinya, membangun relationship-nya, karena banyak keluarga di dunia ini ya yang mereka hanya suami istri adalah hanya sebagai roommate, bukan sebagai soulmate lagi. Mereka lupa dulu ketika di awal mereka menikah, mereka merasakan hubungan cinta yang mendalam. Sekarang hubungan hambar, dan kami dengan diskusi keluarga ini, harapan kami ini akan memberikan kontribusi besar kepada masyarakat untuk menghadirkan lagi rasa cinta yang mendalam, sehingga terbentuknya keluarga yang benar-benar mawaddah, rasa cinta di antara suami istri, sehingga dengan seperti itu komunikasi lancar, dan komunikasi yang baik dan lancar akan menciptakan ketenangan dalam rumah tangga, perasaan sakinah yang mendalam, yang tentunya ini semua akan dilimpahkan rezeki yang luar biasa, rahmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keluarga surgawi. Baiti janati, keluargaku surgaku. Waduh, merinding apa? Ini ngarang loh, ceritanya ngarang loh. Tapi merinding, ngarang aja merinding, coba. Gimana kalau beneran? Ya, aduh. Nah, teman-teman, itu storytelling template yang Abah sudah membangun sebuah eh, kanvasnya ya, yang Anda bisa pakai itu semua, kanvas itu semua, teman-teman semua ya. Nah, apalagi ya yang bisa Anda pelajari, sebetulnya masih ada di storytelling ini. Ini materi ini belum selesai, nanti akan ada lanjutan materinya tentang storytellingnya part keduanya ya. Kalau untuk sekarang Abah rasa cukup. Buat teman-teman yang ingin belajar storytelling juga ya, seperti teman-teman yang ada di grup Telegram ini, mereka sekarang sedang Abah mentoring untuk mereka membangun storytelling terhadap bisnisnya ya. Mereka di sini nanti Abah evaluasi gitu kan. Nah, ini ada revisi ya, revisi tugasnya biasanya satu-satu Abah revisi satu persatu, lalu Abah gabungin di satu folder, di zip, kirim, nanti mereka download, dan di dalam folder itu ada banyak file-filenya gitu. Nah, itu mereka bisa juga pelajari file-file teman-teman yang lain. Ya, mereka juga bisa ambil inspirasi pembelajaran dari teman-teman yang lain. Karena bisa jadi kita kita belum 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 dapat gitu poinnya di bisnis kita. Justru ketika kita baca punya teman yang lain, wah ini dia nih, wah gue tambahin deh ke cerita gue deh. Nah, jadi ini yang saling melengkapi satu sama lain. Ada grup khususnya teman-teman semua ya. Nah, ini dengan adanya grup ini di sini bisa teman-teman bisa akan saling berbagi satu sama lain nantinya tentunya ya. Dan yang namanya sharing, ya namanya berbagi, insya Allah akan menimbulkan banyak inspirasi, dan juga kita nggak usah takut storytelling kita dicontek oleh teman kita ya. Justru kita seneng, kita happy. Justru kalau kita takut dicontek, konsep kita dicontek sama orang lain, kita berjiwa kecil. Abah tidak pernah takut dicontek. Saya tidak pernah takut dicontek ide bisnis saya oleh orang lain. Justru saya takut ketika orang lain berhenti mencontek ide-ide saya. Sekian untuk materi hari ini, kita akan ketemu di materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.